saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan Dikasih Lagi. Baiklah, sebelum kita masuk di dalam renungan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas cinta kasih, berkat pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, bersihkan kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menolong, menuntun, menyertai dan memampukan kami, sehingga kami dapat memahami akan firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Lewi pemungut cukai. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar kemudian di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini yang diambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32 dengan judul Tuhan tidak pilih kasih. Mungkin seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengar tentang tidak pilih kasih ataupun kata adil. Mungkin Bapak Ibu bisa mengartikan kalau menurut saya di sini tidak pilih kasih artinya memperlakukan kepada semua orang dengan perlakuan yang sama, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat atau arti yang berbeda, silakan. Di sini dikatakan tidak pilih kasih. Seringkali di dalam kehidupan kita tidak pilih kasih itu sering terjadi di dalam mungkin lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, bahkan di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan masyarakat kita sehari-hari. Bapak Ibu, di sini seringkali terjadi antara membeda-bedakan antara grup ini loh, grup yang kaya, ini loh grup yang benar-benar kurang miskin lah, ini grup yang pinter-pinter, ini grup yang pandai, ini loh grup para pejabat, ini loh grup rakyat. Mungkin ada ya hal seperti itu, tetapi tidak semua orang itu mempunyai sifat atau semacam kelakuan yang seperti itu. Kebanyakan mereka juga ada yang baik dan dia bisa merangkul semua orang.
seperti yang dilakukan Yesus kepada Lewi. Di ayat 27 tadi dikatakan Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Luar biasanya di sini Lewi itu mau mengikut Yesus dengan meninggalkan segala sesuatunya, lalu dia memilih mengikuti Yesus. Bahkan di sini Lewi mengadakan perjamuan yang besar untuk dia. Dia itu adalah Yesus. Bahkan di situ yang diundang bukan hanya Yesus saja. Sebagian dari yang diundang ada seprofesi dengan Lewi, yaitu para pemungut cukai. Yang notabene pemungut cukai di zaman dahulu adalah orang yang sangat berdosa, sehingga membuat orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid Yesus. Mengapa kok makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Di ayat 31 dikatakan, jawab Yesus demikian, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi justru orang sakitlah yang memerlukan. Tidak mungkin kan orang yang sehat berobat ke dokter? Pastilah mereka yang datang ke dokter itu adalah orang-orang yang sakit, yang ingin sembuh, yang ingin sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Di situ tadi dikatakan seorang pemungut cukai itu orang yang berdosa. Di zaman dahulu, seorang pemungut cukai itu kalau meminta pajak itu dengan sangat kejam. Maka di situ dikatakan orang yang sangat berdosa. Beda dengan pemungut cukai zaman sekarang yang notabene adalah pegawai pajak. Justru sekarang pemungut cukai, pegawai pajak sangat didam-damkan oleh orang tua menginginkan anaknya kerja di perpajakan. Seperti itu kira-kira. Di ayat yang ke-32 dituliskan, ini lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa. Aku datang untuk memanggil orang yang benar, bukan orang yang benar. Bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Di sini supaya mereka bertobat itu saya garis bawah. Seperti hanya seorang guru yang notabene memberi pelajaran, memberi ilmu kepada murid-muridnya, yang awalnya murid-muridnya itu tidak bisa membaca, menulis, menyanyi. Justru guru itu dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, dia mengajak murid-muridnya, mengajak siswanya untuk mari kita belajar bersama-sama menyanyi, membaca, menulis, sehingga mereka dapat menjadi anak yang pintar. Begitupun yang dilakukan Yesus kepada Lewi. Bukannya dia itu memanggil orang-orang yang benar, orang-orang yang suci. Justru di sini Tuhan memanggil orang yang berdosa supaya bertobat, supaya bisa mengabarkan kabar kebenaran kepada orang-orang di sekitarnya, untuk menarik orang-orang yang berdosa lagi untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian sabda Tuhan, demikian renungan kita pada hari ini. Jadi intinya kita tidak boleh hanya dengan berteman dengan orang yang mampu saja, dengan orang yang kaya saja, dengan orang yang selevel dengan kita. Kita harus memperlakukan mereka itu sama. Mari kita rangkul bersama-sama seperti yang
kepada Lewi dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Terima kasih. Mari kita akhiri renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadiran ya Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan atas penyertaan di dalam kami sama-sama belajar akan firman. Tuhan berkati dan mampukan kami sehingga kami dapat mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk saling mencintai, mengasihi di antara kami dengan tidak membeda-bedakan. Berkati kami semuanya ya Tuhan, mampukan kami semuanya sehingga firman ini dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, di dalam kami bermasyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.